kalau tips and trick kayak gambar aku tadi gitu, kan coba gambar gitu aja. Biar jago. Tips and tricknya kayak gimana sih? Ada namanya art block. Art block tuh jadi kalau misalnya mau gambar, tapi kita mau gambar nih tapi nggak tahu mau gambar apa, jadi nggak gambar-gambar. Jadi imajinasinya nggak tertuang. Oh gitu. Biasanya di anak-anak komunitas menggambar tuh keseringan art block. Ini sih gambar setan Jepang gitu. Oke. Jadi kan sering lihat referensi setan Jepang, jadi gambar-gambar. Kalau pocong kira-kira jadi estetik gak ya? Kalau tadi nih Sobat Pro 3 Siniar, aku udah digambarin sama Mas Arthur namanya. Dia itu ya sebagai tutor juga di komunitas Mari Menggambar gitu kan. Aku ngeliat gambar kayak gini aja, aku bener-bener kayak mau ngasih nilai 100 gitu loh. Jadi emang bener-bener Mas Arthur bukan cuma aku tunjukin aja dia bisa gambar, tapi harus aku tunjukin juga ke mama aku sekalian. Masuk banget kan. Tapi gak cuma sama Mas Arthur aja nih tadi ya, ada juga kita kedatangan nih Sobat Pro 3 Siniar, ada Mas Alwi. Halo Mas Alwi. Hai Mas Alwi, kalau ini kan udah bisa jadi gambar kayak gini. Kalau Mas Alwi bisa ngejadiin gambar lagi, gambar apa Mas? Saya lebih kayak imajinasi aja gitu, jadi kayak skate ngasal, jadi ntar dibikin apa gitu, sepikiran aja gitu bikin. Tapi kamu nggak kepikiran menggambar skate muka aku Mas? Aduh susah Kak. Itu kenapa sih? Gara-gara apa coba? Gara-gara apa? Tapi coba deh Mas, sambil kita ngobrol-ngobrol gitu kan, bisa nggak sih? Tapi boleh nggak sih sebenarnya kalau ngegambar itu sambil ngobrol-ngobrol kayak gini? Boleh, kan boleh ada banget. yang bilang tuh beberapa ya, kayak Sobat Pro 3 Siniar pasti suka kayak ngedenger nih ya, nggak mau digangguin, aku tuh lagi berimajinasi kayak gitu tuh lewat gambar-gambar itu gitu. Emang bener ya kayak gitu ya Mas? Nah kalau misalnya gambar emang kadang-kadang ada namanya mut-mutan ya. Gitu. Mut-mutan. Jadi kalau misalnya digangguin, diajak ngobrol atau apa, konsentrasi itu kadang-kadang pecah. Jadi kayak, tadi mau gambar apa ya? Tadi Mas Arwi mau gambar apa ya? Oh iya, lupa tadi kan kakaknya tuh, itu goreng dulu. Baru ingat ya. Contohnya ini. Langsung dicontohin. Iya, Mas Alwi segrogi itu emangnya. Iya Kak. Enggak, tapi langsung Mas Alwi ini maksudnya, karena kan ini by request ya gitu. Mas Alwi mau gambar apa nih sekarang? Gambar tercepat Mas Gambar Alwi. tercepat. Ya, bisa. Sekitar 3 menit. Bisa. Kalau Oke. itu. Gambar muka tapi Lucu Tapi banget. mukanya ngasal. Iya. Oke, aku mau lihat terjanjian mirip lagi sama aku. Diem-diem Mas Alwi udah stalking Instagram aku kan. Ngaku deh. Ini saya gambar sekarang nih Kak. Coba deh Mas, dalam 3 menit kayak aku habis 2 pertanyaan loh Mas. Jadi bisa dihitung nih 2 pertanyaan mulai dari sekarang gitu kan. Tapi Mas, tadi kalau kita nih join komunitas Mari Menggambar, tapi belum bisa apa-apa kayak aku misalkan, itu biar kayak minimal bisa jadi kayak Mas Alwi harus berapa lama join di komunitas itu? Kalau misalnya berapa lama, 1 kali pertemuan udah langsung bisa sih. Oh gitu? Iya. Kita Sumpah. karena di Mari Menggambar kita langsung ngasih tips and triknya. Oh gitu. Dan langsung ngajarin secara teknis. Jadi Nah, kalau tips and trick kayak gambar aku tadi gitu, kan coba gambar gitu aja. Biar jago. Tips and tricknya kayak gimana sih? Nah, tips and triknya adalah makin sering gambar. Oke. Jadi kalau mau jago dalam waktu 2 menit, itu harus ada referensinya Kak. Kadang kalau kita gambar dari imajinasi, belum biasa, itu bakal lama. Oh, referensi. Iya, referensi. Jadi perbanyak gitu ya? Bukan, jadi kalau misalnya gambar, kamu mau gambar gunung deh, tapi kalau bisa gunungnya tuh udah ada nih foto gunungnya. Jadi kakak bisa lihat, kayak tambahin ini gitu. Oh, berarti bener kalau misalkan mau sketsa itu harus di depannya langsung, kayak misalkan pemandangan gitu ya? Ya, betul. Oh, tapi kalau misalkan yang kelihatan emang pemandangannya bagus nih, kayak estetik pastinya kan. Tapi kita nggak bisa ngaplikasiinnya, itu gimana tuh Mas? Harus disimplifikasi namanya. Oke. Jadi itu diapain? Sebenarnya untuk gambar itu gambar gunung itu kan ada bentuk simplifikasi atau bentuk simpelnya. Kayak gunung, gambar simpelnya segitiga nggak sih? Iya. Nah, awalnya kita gambar segitiga, baru kita finishing atau detailingnya, baru bentuk-bentuk yang ujung gunungnya gimana, warna gunungnya gimana gitu. Jadi kita harus tahu bentuk dasarnya. Kayak misalnya ada
wajah Mas Alwi nih, oh berarti oval, berarti kita gambar oval dulu gitu. Gambar wajah Mbak Hana gitu, mukanya oval juga, kita gambar oval dulu. Karena kan aku juga suka lihat ya di FYP TikTok gitu, itu kayak ya tadi gambar yang nggak estetik jadi estetik gitu. Kan, terus ya. kayak tulisan biasa jadi kayak bener-bener yang graffiti gitu loh. Oh jadi kayak, cuma dicoret-coret doang, terus toto jadi blus gitu ya. Betul, jadi kayak ngerasa cakep banget ya ternyata seninya kayak gitu. Kadang-kadang aku kalau lagi nggak mager ya, aku bener-bener langsung ngikutin gitu loh. Tapi kalau lagi mager kayak, susah banget nih gimana caranya gitu. Ya tadi mau gambar apa kan ya, jadi bingung gitu. kan. Gitu. Apa namanya? Ada namanya art block. Art block tuh jadi kalau misalnya mau gambar, tapi kita, mau gambar nih, tapi nggak tahu mau gambar apa, jadi nggak gambar-gambar. Jadi tuh imajinasinya nggak tertuang. Oh gitu. Biasanya di anak-anak komunitas menggambar tuh keseringan art block. Mas Arthur, Mas Alwi, kayaknya Mas Alwi sih enggak sih. Oh gitu. Soalnya saking dia berimajinasi terus. Satu hari dia gambar 10 gambar. Oh gitu. Kalau lebih itu. Lebih tuh kan. Kalau satu hari itu dia bisa 10 gambar. 10 gambar. Yang orang-orang umumnya tuh kayak satu aja udah syukur. Kalau Mas Alwi udah 10 udah, aduh. Keren banget ya imajinasinya. Itu bisa imajinasi terus gitu. Gimana sih Mas ceritanya Mas? Tipsnya apa Mas Alwi kalau dari Mas? Biasa sih sering lihat referensi sih, Kak. Oh gitu. Sering lihat referensi terus. Iya, menghayal juga. Menghayal juga nggak sih? Iya, menghayal juga. Oh gitu. Biasanya kalau ngayal, tapi ini kayak estetik banget ya gitu kan. Kalau ini dibawa langsung ke tempat pemandangan gitu ya. Kenapa Mas Alwi? Kayak ngerasa udah apa tadi namanya kalau menggambar drawing block. Art block. Selain ada writer's block, ada art block juga gitu. Jadi ada. Nah, kalau udah art block kayak gitu tapi udah jadi setengah nih gitu. Pernah sih, paling lanjut ke gambar baru. Paling kalau udah ada moodnya lagi balik lagi ke gambar yang lama. Oh gitu. Bisa aja tetap kayak gitu. Iya, bisa. Nah, tapi kalau misalkan ada dari orang nih kan tahu nih Mas bisa gambar, mau nge-request gitu kan, gambarin aku dong kayak gitu. Biasanya bisa-bisa aja sih, Kak. Tergantung style saya aja. Jadi ntar udah ada harganya, jadi tinggal kalau udah sesuai harga, oke saya kerjain. Oh baik, udah ada price listnya udah sendiri price ya. Sendiri ilustrator sendiri gitu ya. Berarti kayak yang bikin komik tuh juga dari Mari Menggambar juga bisa. Mari Gambar juga bisa. Karena memang kalau yang tadi itu Mbak, namanya Mas Arthur itu dia jago banget bikin komik. Oh, emang versinya dia yang ngebikin karakter komik gitu ya. Karena kan komik itu kan kalau yang cetak ya, yang zaman-zaman kita banget gitu kan. Kita kan Gen Z akhir lah ya. Gitu kan 98 akhir gitu kan. Betul. Nah, lu kok tahu? Lu kok tahu? Umuran soalnya. Itu black and white kan ya biasanya. Betul. Tapi bisa semenarik itu gitu kan. Bisa banget. Nah, itu kenapa bisa kayak gitu sih, Mas? Nah, karena warnanya cuman hitam putih doang, fokus orang tuh akhirnya mudah untuk tahu nih, gambar apa ini gitu. Oke. Biasanya kalau malah era-era sekarang yang gambarnya warnanya lebih banyak gitu, akhirnya ini mau lihat gambar apa ya? Gitu. Bingung. Tapi kalau misalnya balik lagi ke era yang zaman-zaman komik dulu, wah ini kontrasnya hitam putih atau namanya grayscale, itu lebih ringan atau lebih kontras. Jadi lebih mudah nih buat orang tuh nangkap gambar apa ini gitu. Tapi dari seorang penggambar sendiri, mudahan gampangan ya, grayscale itu atau colorful? Grayscale dulu sih, karena wajib sebelum pewarnaan kita harus belajar namanya belajar warna hitam putih. Oh, jadi dari pewarnaan yang kayak tadi Mas Arthur bikin tuh, kayak gunung gitu, itu termasuk ada skillnya juga atau gimana? Ada skillnya juga. Jadi kalau yang cara nentuinnya? Tahu dari arah matahari. Jadi kalau misalnya ada namanya bayangan sama terang cahaya gitu. Jadi kalau misalnya ada cahaya dari mana, bayangan harus ada di mana. Gitu. Nah itu berdasarkan arah mataharinya. Arah matahari atau arah cahaya. Jadi kalau ada lampu nih di sebelah kanan berarti bayangan di sebelah kiri. Nah itu kan sebenarnya ilmu-ilmu dasar yang harus wajib ada sih sebenarnya. Bahkan yang tadi digambar Mas Arthur yang kayak gambar gunung itu baru gambar dasarnya aja Mbak, belum ada pencahayaan sama bayangannya. Terus kalau yang gradasi gitu kan aku suka lihat ya. Nah itu versinya? Itu lebih coloring. Oh coloring gitu. Itu berdasarkan sama arah cahaya juga atau? Enggak, itu tergantung dari misalnya Mbak pakai warna sekarang ini warna krem, pink lebih ke krem-kreman. Nah itu
warna bayangan itu nanti gradasinya harus lebih gelap nih si warna kremnya. Nanti dari situ kita belajarnya. Karena kan aku pernah nyoba juga gradasi itu, kayak gradasi pohon deh. Itu kan dari hijau tua, hijau muda, Kuning. hijau ke biru, sampai aku pakai juga. Tapi kok aku ngerasa kok nggak estetik gitu, nggak kayak kadang aku nyalahin apa mereknya beda nih, apa brandnya beda nih. Oh gak. Itu sebenarnya berdasarkan apa tuh kalau nentuin gradasi? Proporsi, namanya ada proporsi. Jadi berapa persen bayangannya, berapa persen warna utamanya, sama berapa persen warna cahayanya gitu. Jadi biar nggak timpang tindih warnanya, kayak cahaya kebanyakan, bayangan sedikit. Oke. Kan kalau misalnya semakin besar cahaya maka bayangan semakin tebal juga. Nah itu biar enak, biar kita ya kalau lukisan-lukisan yang ada di pameran atau museum-museum gitu kita lihat itu warna cahaya sama warna bayangan tuh bisa proporsional. Jadi jatuhnya kayak perhatiin komposisi lah ya. Yes, Oke. kayaknya udah cocok banget sih Mbak buat jadi tutor di Mari Menggambar ya. Gitu. Iya, saya nih nggak sia-sia melontarkan gombal langsung di hire. Mas Alwi udah sampai mana? Kayaknya udah mau selesai. Udah mau selesai selesai. kayaknya, Kak. Oh gitu. Coba lihat Mas. Tapi boleh kali dijelasin dulu. Ini tuh Dibalikin Mas. Nah. Itu coba diceritain deh Mas, kepikiran apaan sih bisa sampai merah and biru gitu. Ini sih gambar setan Jepang gitu. Oke. Jadi kan sering lihat referensi setan Jepang, jadi gambar-gambar. Kalau pocong kira-kira jadi estetik gak ya? Nah, itu Waduh. referensi setan Jepang. Terus Iya. Nah, ini warna merah biru ini biar kontras aja sih, biar kelihatan aja. Kalau dari jauh tuh merah ini bakal kelihatan mencolok gitu warnanya. Oke. Biar selaras aja harmoni warnanya. Oh, iya. Ya, paling gitu aja nih Tapi kalau kalau gambar-gambar birunya? ini. Iya, biru merah itu campuran biar merahnya itu biar mencolok gitu jadinya. Gitu. Coba boleh aku lihat dari deket gak sih Mas? Boleh dilanjutin, Kak? Oh gitu. Tapi kalau aku Bisa bagus. Oh, tapi sumpah sih aku ngelihatnya ini kayak jatuhnya emang kayak hidup ya, langsung gitu ya. Merah sama biru. Ini kontras banget, beda banget. Ini sama yang tadi aku gambar ya, gambar pemandangan langsung udah kayak auto beda gitu loh jadinya. Tapi ini setan Jepang, biru sama putih ini supaya kontras. Iya. Jatuhnya kan merah sama biru itu bisa jadi ungu gak sih? Ya itu kan kalau perpaduan warna ya. Perpaduan warna. Iya. Oh, itu ngikutin gitu juga. Itu kalau itu buat nyampur-nyampur warna sih Kak, kalau kombinasi warna. Kalau ini biar kalau dijadiin grayscale itu merah biru tuh mencolok gitu. Yang gambar merahnya kan gelap, biru tuh lebih terang. Jadi merah lebih mencolok gitu. Oh, lewat komposisi itu tadi. Iya. Berarti kalau ini kan merah biru ungu. Terus kalau ada lagi hijau kuning biru, berarti bisa juga diwarnain hijau kuning. Bisa, hijaunya agak digelapin dikit, kuningnya dicerahin, jadi cocok. Oh, berarti harus ketemu warna yang emang bisa jadi campuran gitu ya? Iya. Oke, jadinya gimana nih? Awan. Aduh. Cek dulu deh bisa kali. Nah, ini namanya gambar apa, Mas? Oh, kalau ini style gambarnya doodle. Oh, namanya doodle art gitu. Iya. Oke. Kalau orang mau ngedoodle art kayak gini, tapi nggak pernah lihat referensi, akan bisa nggak sih? Bisa sih Kak, kayak lihat lingkungan sekitar kayak radio, gambar, bikin. Langsung aja doodle gitu. Mereka tuh jatuhnya kayak apa ya? Kalau aku bilang kayak gambar kartun nggak sih? Iya. Ya. Oh, memang Kayak itu gambar. tujuannya Iya. doodle tuh memang itu gitu. Lebih simpel aja gambarnya kalau doodle itu. Oke, jadi boleh nggak sih dibagi nih tips and trick dari Mas Alwi sendiri kalau orang yang emang udah suka gambar kayak tokoh-tokoh kayak gini, supaya gambarnya lebih ya keren dan kayak kelihatan banget gitu loh. Kalau ini tuh gambar ciri khasku gitu loh. Gimana Mas? Kalau dari saya sih biasanya gambar, latihan terus, gambar terus. Pokoknya walaupun jelek gambar. Terus sering-sering lihat yang beda-beda gitu. Misal kursi, gambar kursi. Terus diimajinasiin, pikirin kayak gimana, ada apaan gitu. Terus gambar kamera, gambar rumah. Pokoknya gambar aja terus. Pokoknya sampai nemu gitu gaya-gaya seninya gitu. Sampai nemu gaya seninya. Itu dari ciri khas diri sendiri nanti bakalan keluar gitu. Iya, kalau saya sih gitu ya. Oh gitu. Tanpa harus kayak nggak ada referensi gitu, nggak apa-apa. Kan referensi bisa lihat dari mana aja gitu, kayak keluar rumah ada pohon, ini ada ini, bisa banyak. Di sini ada bahan. Nah, ya, Bisa kan? aja. Ya udahlah kalau gitu bisa kali habis ini kita jalan.
Sebelum kita jalan ya closing dulu lah pastinya. Jadi Sobat Pro 3 Senior coba ngelihat dari komunitas Mari Menggambar ini, orang-orang yang emang udah kreatifnya ada-ada aja gitu pikirannya. Kayak tadi ditanyain referensi, ya udah kan dari sekitar juga bisa lihat. Nah Sobat Pro 3 Senior kalau mulai menggambar, kenapa nggak dicoba dari sekarang? Dan juga jangan lupa nih, bisa banget join komunitas Mari Menggambar lah ya. Kayak supaya tahu tadi dia perhatiin komposisinya gimana-gimana kan. Mungkin ada yang kayak kalau dibilang 100% 70-30, tadi warnanya biar ketemu. Ya pastinya buat tips and trick yang lainnya itu udah lengkap banget. Harus temen Sobat Pro 3 Senior tonton di YouTube channelnya kita. Jadi bye-bye. Bye. Dadah. Dadah.